harapan kita tentunya kami tidak akan bisa berbuat banyak tanpa support, tanpa dukungan dan tanpa masukan dari semua pihak termasuk orang tua siswa. Nah, karena bagi saya masukan-masukan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Saya tidak anti kritik dan masukan karena kadang-kadang memang kita juga memang perlu mendapatkan masukan dari luar supaya apa yang sudah kita kerjakan ini bisa lebih baik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Malam ini kita ketemu lagi. Tentu mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Kepada kawan-kawan yang sementara menonton podcast ini. Sebenarnya tamu saya malam ini adalah sudah lama saya tunggu-tunggu. Hanya beliau pada saat itu betul-betul sibuk karena beliau baru menduduki jabatan di sebuah dinas yang tentu dinas ini sangat menentukan perbaikan daripada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur maupun di kabupaten lain karena beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Lama saya sudah kenal beliau sejak masih di bagian pemerintahan daerah atau pemerintahan desa, kemudian menjadi camat di Rantopulung 2 periode. Beliau punya program yang luar biasa yang dulu sempat saya juga wawancarai beliau. Programnya itu program Semar Masem. Itu program yang betul-betul meningkatkan ekonomi masyarakat Rantopulung dengan inovasi-inovasi beliau. Malam ini saya perkenalkan kepada Anda dan saya sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om WP. Iya, ketemu lagi kita. Siap. Padahal sudah lama saya kejar-kejar. Ya, masalahnya adalah saya paham betul bagaimana Pak Muli ini ketika menduduki suatu jabatan menimbulkan inovasi-inovasi baru di sebuah tempat yang diberikan amanah kepada Pak Mulyono. Pak Mul, kemarin kan waktu saya ajak podcast itu Pak Mul selalu mengatakan tunggu dulu karena masih ada yang ingin dilakukan. Misalnya keliling 18 kecamatan. Apa yang Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur ini dapatkan di 18 kecamatan itu terkait dengan pendidikan yang ada di Kabupaten Kutai Timur? Mungkin saya bisa dijelaskan atau kita bisa mendengarkan. Baik, terima kasih Om WP ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, mungkin saya tidak langsung ke substansi pertanyaan, tapi mungkin saya bawa dulu agak mundur sedikit. Iya. Nah, tapi nanti ujungnya sampai ke sana ya. Siap. Yang pertama adalah yang saya sampaikan, saya diberikan amanah oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur, yaitu per tanggal 27 Januari 2023 ya. 27 sekitar 4 bulan yang lalu lah ya. Siap. Nah, pada saat saya mengikuti asesmen atau seleksi, itu kan tentu kita punya program-program yang akan kita kerjakan saatnya terpilih kan begitu. Nah, pada waktu itu saya hanya menyampaikan 3 hal saja terkait dengan apa yang akan saya kerjakan. Yang pertama adalah saya ingin melaksanakan yang namanya konsolidasi. Ya, konsolidasi artinya pembenahan internal. Ya, pasti kita harus solid dulu baru bisa berbuat. Kalau kita nggak tahu bagaimana kita mau berbuat kan. Nah, setelah konsolidasi, maka kita lanjutkan dengan koordinasi, yaitu menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal atau pihak luar yang punya kaitan dengan dunia pendidikan. Misalnya dengan pihak legislatif, dengan pihak ketiga, ataupun organisasi-organisasi mitra yang memang terkait dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, setelah itu dilaksanakan, barulah yang namanya yang ketiga, kita membuat program inovasi. Nah, karena inovasi ini sejatinya adalah untuk memudahkan kita dalam mencapai suatu program dan tujuan. Nah, terkait pertanyaan Om WP tadi, kenapa kok harus keliling ke semua 18 kecamatan? Nah, jadi saya sampaikan, pada saat saya menjabat di Dinas Pendidikan kemarin, Dinas Pendidikan Kebudayaan, ya seperti saya bilang tadi, kita langkah pertama adalah melaksanakan yang namanya
konsolidasi, pembenahan internal. Jadi kita rapat dengan semua kepala bidang, semua kepala seksi untuk membedah terkait dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya ini tidak terlepas dari hal-hal yang sudah dicantumkan atau dimuat di dalam Perda nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah itu lengkap di sana. Di sana diuraikan mulai dari visi Bapak Bupati dan Wakil Bupati, diturunkan dalam misi, turunkan lagi kepada 7 program unggulan dan 7 permasalahan untuk isu strategis ya. Ya kalau ini waktunya panjang juga nih, kalau panjang saya urai semua ini. Jadi kita pahami bersama bahwasanya visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Nah, kemudian ini diturunkan ke dalam 5 misi. Nah, 5 misi ini 2 diantaranya ini masuk di dalam tupoksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dari 5 misi itu ada 2 masuk? 2 masuk ya, luar biasa kan. Apa saja itu? Yang pertama adalah di misi pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu. Ini udah otomatis berakhlak mulia, bersatu ini adalah tugas dari kita dari Dinas Pendidikan melalui guru-guru kita atau tenaga pengajar kita untuk mendidik anak didik kita ya. Kemudian di misi kedua ini mungkin masih di bidang pertanian ya. Nah di misi yang ketiga yaitu mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata. Pelayanan dasar apa saja? Ya salah satunya adalah pendidikan. Nah jadi ada 2 misi dari 5 misi ini yang menjadi tupoksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah kemudian dari 2 misi ini diturunkan lagi menjadi 7 program unggulan di bidang pendidikan. Nah apa saja itu? Nah, yang pertama adalah gratis bantuan seragam dan buku sekolah. Ya, nah, kemudian yang kedua beasiswa Kutim tuntas pelajar dan mahasiswa. Kemudian peningkatan Bosda negeri dan swasta. Yang keempat adalah peningkatan insentif guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima adalah bantuan seragam bagi guru negeri dan swasta. Yang keenam adalah perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan di seluruh kecamatan. Dan yang terakhir adalah mendorong pencapaian standarisasi akreditasi A bagi sekolah negeri dan swasta. Nah, pada saat kami melaksanakan konsolidasi tadi, kita evaluasi satu persatu ini, dari 7 program unggulan ini. Nah, ternyata secara umum 5 ini sudah berjalan dengan baik. Nah, ada 2 lah ya. Termasuk yang gratis sekolah tadi. Nah, ada 2 yang menurut kami masih perlu dioptimalkan lagi, yaitu adalah yang di ke-6 dan ke-7 yaitu perbaikan dan pembangunan sarana prasarana pendidikan di seluruh kecamatan dan mendorong pencapaian standar akreditasi A. Kenapa ini penting? Karena dari data yang ada dari 800 satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD, SMP sampai SMA itu baru 441 yang terakreditasi. Jadi masih baru 50 sekian persen lah ya. Nah, berarti ada sekitar 400-an lagi yang nah ini yang kita dorong 2 tahun ini untuk kita selesaikan di sana. Yang kedua adalah pemenuhan sarana prasarana. Nah, mengingat ini terkait dengan 7 program unggulan. Nah, di sisi yang lain ada juga 7 permasalahan. Nah, atau isu strategis di bidang pendidikan. Nah, di antaranya adalah masih luas wilayah kita, terbatasnya akses pendidikan, kemudian bangunan sekolah yang masih belum representatif, sapras penunjang yang belum merata, penyebaran. Nah, ini yang paling utama nih, penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan yang belum merata. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 adalah masih ada sekolah yang belum terakreditasi dan masih adanya anak yang putus sekolah. Nah, terkait dengan 7 ini sebenarnya sudah 7 permasalahan ini sebagian besar juga sudah tertangani. Nah, ada satu hal yang menurut saya yang masih perlu kita maksimalkan yaitu pemerataan tenaga pendidikan. Nah, maksudnya yang dimaksud di sini adalah guru-guru. Ya, kalau tenaga pendidikan guru-gurunya pendidikan itu yang penunjang dari keberlangsungan sekolah ya. Nah, berdasarkan evaluasi kita, maka kita ini harus mengupdate kondisi real di lapangan seperti apa. Betul, kita punya namanya data yang sudah sifatnya online melalui Dapodik, data pokok pendidikan. Tetapi ya bukan kita nggak percaya di sana, tapi memang perlu tetap harus turun ke lapangan. Nah, turun ke lapangan ini bukan hanya untuk memastikan data pokok pendidikan tadi sudah sesuai, tetapi juga ada hal lain yang ingin dicapai. Apa saja apa itu? Yaitu tentu kita perlu menjalin
komunikasi dan koordinasi. Iya. Nah, kenapa ini penting? Karena suatu program kalau tidak diawali dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, Iya. juga tidak akan maksimal. Nah, ini. Jadi kita ingin pemerintah dalam dinas pendidikan itu betul-betul hadir di tengah guru-guru kita. Nah, itu harapannya. Nah, itulah makanya kita laksanakan suatu kegiatan untuk mendata ke lapangan tadi untuk 3 hal tadi, yaitu untuk akreditasi, untuk sarana prasarana, dan untuk pemerataan tadi kita lakukan yang namanya pemutakhiran data. Nah, untuk melaksanakan kegiatan itu supaya ini berhasil dan secara maksimal, maka kita libatkan tim yang cukup besar. Jadi dari semua bidang kita libatkan. Iya. Kita berjumlah 32 orang. Kita roadshow mulai tanggal 4 Maret Iya. berakhir di tanggal 23 Maret itu. Keliling kita Itu sebelum puasa ya? sebelum puasa. Jadi pas sebelum puasa kita selesai kemarin. Ya, selesai. Jadi keliling ke 18 kecamatan ke 802 satuan pendidikan. Ya, dimulai dari Muara Bengkal dan berakhir di Sangatta Utara. Sumatera Utara. Oke. Nah, tentu saja data-data yang Pak Kadis peroleh dari lapangan langsung itu akan menjadikan sebuah acuan untuk perencanaan ke depan. Nah, di Kabupaten Kutai Timur ini kan Pak Kadis masih banyak sekolah-sekolah kita yang butuh pembangunan yang lebih bagus, ya kan? Apalagi di desa-desa di pedalaman itu. Gitu. Kira-kira ada berapa sekolah yang masuk dalam perencanaan ke depan? Bukan saat ini karena saya tahu persis Pak Kadis masuknya di awal Januari. Artinya program-program pembangunan infrastruktur sekolah itu sudah ada perencanaannya direncanakan oleh kepala dinas yang lalu. Nah, ke depannya kira-kira ada berapa sekolah yang Pak Kadis lihat untuk bisa menjadi acuan program perbaikan infrastruktur sekolah? Jadi begini. BP ya. Jadi yang pertama kita itu adalah menyajikan dan menyiapkan data. Ya, data. Jadi kita dengar kemarin keluhan, permasalahan dan harapan dari kepala sekolah serta guru-guru. Nah, di sana sudah kita rekap semua nih. Jadi sekolah ini memerlukan sarana prasarana apa saja. Ya, kalau dijumlahkan ya sangat banyak sekali, tetapi dari item-item ini menjadi sebuah perencanaan kita sehingga pada saat nanti kita dorong ini bersama-sama. Nah, kita bersama-sama mudah-mudahan mendapat support nanti pendanaan yang memadai, yang maksimal sehingga apa-apa yang sudah disampaikan itu bisa kita laksanakan. Nah, intinya adalah jangan sampai nanti ada sebuah program yang kurang tepat sasaran. Nah, kita menghindari itu. Nah, kalau ini sudah nggak mungkin nggak tepat lagi, ini kan sesuai dengan yang dibutuhkan langsung oleh pihak sekolah. Nah, itu kan ada namanya skala prioritas Pak Kadis. Betul. Nah, kemudian begini Pak Kadis. Itu kan biasanya di daerah-daerah kita kan dulu daerah-daerah perkebunan. Nah, di sekolah-sekolah itu kan juga ada sekolah yang sebenarnya bisa diperbaiki akan tetapi belum diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Bagaimana solusinya untuk sekolah-sekolah itu Pak Kadis? Ya, jadi begini ya BP. Jadi yang kita di aturan kita kan sudah dijelaskan ya. Artinya kalau sekolah-sekolah yang negeri dan swasta ini tetap bisa diberikan bantuan ya, bantuan. Hanya saja sistemnya aja mungkin agak berbeda ya. Kalau sekolah negeri mungkin bisa laksanakan secara langsung, tapi kalau yang swasta mungkin melalui mekanisme hibah ya. Tetapi di luar itu dengan data yang ada ini makanya sebenarnya kita ada yang koordinasi. Jadi tidak harus semua kita yang kelola atau kita yang tangani. Nah, dengan data yang ada itulah kita bisa dorong juga pihak perusahaan. Nah, melalui program CSR-nya bisa membantu apa-apa yang memang dibutuhkan oleh sekolah, baik mungkin secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, kalau secara langsung berarti nyangkut dengan saplas yang ada di dalam nih. Tapi langsung mungkin membangun akses segala macam. Nah, itu kan bisa kita minta dengan teman-teman di perusahaan supaya ikut juga lah berpartisipasi dalam mensukseskan program pendidikan ini gitu. Nah, kemudian kemarin itu saya ada bertemu dengan beberapa tokoh sebenarnya di daerah Sandaran itu. Ya, salah satu keluhannya itu Pak Kadis itu ya masih banyak sekolah-sekolah yang katanya di sana masih terbuat dari kayu, ya kan. Mereka juga ingin memperjuangkan bagaimana sekolah-sekolah mereka itu bisa seperti sekolah yang ada di kota Sangatta ini, beton misalnya. Nah itu dalam pandangan Pak Kadis itu apakah segera ke depan itu bisa dibangunkan sekolah seperti itu sesuai dengan permintaan mereka atau bagaimana Pak Kadis? Lagi WP kita kan sudah mempunyai database ya. Dari database ini bisa kita lihat mana-mana yang sangat prioritas begitu ya. Artinya tentu belum bisa juga semua yang diusulkan kita penuhi. Betul. Tetapi ada item-item yang sangat-sangat mendesak, ini yang mungkin kita dahulukan. Contoh misalnya ya kebutuhan RKB.
ruang kelas baru. Ini kan mendesak nih. Ya, atau ada bangunan yang mohon maaf nih, mungkin yang sudah kondisinya sangat parah. Ini ya segera kita adakan rehab. Jadi gitu. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan nih anggaran kita mencukupi nantinya minimal satu sekolah dapat satu lah kegiatan yang mereka ajukan. Itu harapan kita seperti itu harapan kita. Ya, itu harapan. Tapi nanti kan kita nih Bang Bebe, kan tidak harus sekali selesai kan? Betul. Mungkin dengan tahun akan anggaran itu ada anggaran murni, kemudian ada di perubahan. Ada dalam 1 tahun aja ada 2 kali penganggaran kan? Nah, mudah-mudahan dengan kita cicil tadi ini nanti ke depan akan tuntas. Tapi intinya adalah apa yang kita perbuat itu memang betul-betul sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Nah, itu poinnya. Kenapa saya tanyakan begitu Pak Kadis? Karena kan tadi juga ada salah satu dari 7 prioritas tadi itu bagaimana meningkatkan akreditasi sekolah itu. Ya. Karena akreditasi sekolah itu sangat penting juga agar supaya kita bisa melihat bahwa sekolah ini mutunya sudah bagus. Ya. Jadi mutu bukan hanya disebabkan oleh sistem mengajarnya sudah bagus, anak-anaknya sudah bisa sama dengan penilaian dari kota, tetapi juga kan infrastruktur sekolahnya juga masuk dalam penilaian itu. Iya, betul sekali ya WP. Jadi begini, kenapa saya bilang tadi program unggulan kami itu hanya 3 saja ya, yang unggulan itu. Bukan berarti mengabaikan yang wajib ya, tidak mungkin. Yang wajib tetap kita jalan. Tapi yang 3 ini betul-betul menjadi fokus kita. Yaitu yang pertama tadi adalah pemenuhan sarana prasarana, yang kedua adalah akreditasi, mendorong akreditasi tadi, yang ketiga adalah pemerataan tenaga pendidikan. Nah, 3 inilah yang menjadi fokus utama kita. Nah, kenapa akreditasi juga menjadi sangat penting? Betul yang Om Ewe bilang tadi. Sejatinya akreditasi itu adalah suatu gambaran kualitas dan mutu layanan dari sekolah itu. Dari kalau suatu akreditasi sudah udah otomatis sarana prasarana bagus, tenaga pendidikannya bagus, lulusannya juga sudah bagus. Nah, itulah. Nah, makanya di dalam kegiatan ini kami melibatkan pengawas-pengawas kita. Nah, pengawas kita arahkan kemarin dan kita support ini. Mulai kita adakan sosialisasi terkait akreditasi, kemudian nanti ada yang namanya pendampingan, kemudian ada supervisi, monitoring dan evaluasi. Jadi kita betul-betul pengen menjadikan akreditasi ini sebagai suatu momentum ya, suatu sarana untuk meningkatkan kualitas layanan dan mutu dari pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, ini yang kita dorong gitu. Ini luar biasa dari Pak Kadis ini karena sudah mulai ketika di situ sudah mulai turun ke lapangan mencari data dan data itu akhirnya menjadi program prioritas. Nah, salah satunya tadi akreditasi sekolah. Ya. Di Kabupaten Kutai Timur ini ada berapa sekolah yang belum masuk dalam akreditasi sesuai dengan sasaran Pak Kadis. Jadi seperti saya sampaikan tadi, OWP dari 821 pendidikan kita baru 421. Baru 50 sekian persen ya. Tapi memang yang paling banyak belum terakreditasi adalah di bidang PAUD, di satuan PAUD. Karena PAUD sendiri itu kan ada beberapa tingkatan ya, atau jenisnya ya. Ada mulai dari yang namanya TK, ya kan, itu juga masuk PAUD itu. Kemudian ada namanya kelompok bermain. Nah, kemudian ada juga satuan pendidikan sejenis dan juga ada tempat penitipan anak. Itu juga masuk bagian dari PAUD. Nah, tapi memang seyogianya mereka itu semua juga harus akreditasi. Nah, ini yang masih paling banyak yang belum mendapatkan di sana. Tapi kalau yang SD, SMP sudah 78% sudah mendapatkan bagus lah. Tapi tetap belum final, tapi ini akan kita dorong ya. Nah, itu. Nah, kembali ke persoalan tadi juga disinggung sekolah menengah atas nih. Kan kebijakan sekolah menengah atas itu kan ditarik ke provinsi. Betul. Nih, Pak Kadis. Nah, kemudian kan kalau kita tarik ke daerah, kadang juga ada keluhan-keluhan dari sekolah-sekolah menengah atas kita. Pernah saya membaca di Facebook itu bahwa ada sekolah di daerah Wahau atau Kombeng itu, di situ kebanyakan juga muridnya dari agama Kristen misalnya, tetapi tidak ada guru agamanya tuh. Bagaimana cara solusinya ini sehingga bisa dipecahkan ini Pak Kadis? Jadi begini, Bapak ya, kita perlu pahami bahwasanya memang di pendidikan ini ada pembagian tugas. Ya, kalau mulai PAUD, SD, SMP itu tugasnya di kabupaten, kemudian kalau SMA, SMK dan SLB, nah SLB itu ada di provinsi,
kemudian untuk yang berbasis agama seperti madrasah, mulai dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah dan aliyah itu adanya di Kemenak. Nah, tetapi karena itu semua pendidikan ada di wilayah Kutai Timur, tentu itu tidak bisa juga kita lepas tangan, dalam artian kita tetap namanya koordinasi. Jadi alhamdulillah kami juga punya komunikasi yang bagus dengan UPT cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Kutai Timur ini. Nah, jadi di Kutai Timur ada UPT-nya untuk menangani SMA, SMK dan SLB. Sebenarnya Kemenak ya tadi yang menangani masalah madrasah dan pesantren itu ada di Kementerian Agama. Kasusnya di sana itu Pak Kadis itu sekolah negeri. Tetapi di situ kan banyak siswa-siswanya dari agama Kristen. Tetapi tidak ada guru agama Kristen yang tetap di situ. Apakah itu larinya juga ke Kemenak? Iya. Jadi kan begini, saya sampaikan tadi, kalau itu Om BP ambil contoh di SMA ya. Kalau kita lebih mudah saja lah, kita ambil contoh di SMP saja. SMP ya. Ya, SMP kan masih di wilayah kita nih, Nah, makanya saya tadi Om BP ada 3 program tadi, yaitu pemerataan tenaga pendidik tadi. Nah, itu program tadi. Jadi di sana kita data nih sekarang nih, sekolah ini kelebihan guru apa, kekurangan guru apa. Nah, dengan data itu maka kita adakan redistribusi. Nah, kita tata ulang lagi. Tetapi harapan kita menata orang ini tidak boleh juga sembarangan. Jangan sampai nanti mengatasi masalah tapi menimbulkan masalah baru. Betul. Contoh nih, mohon maaf, walaupun kita PNS ini sudah ada sumpah bersedia ditempatkan dimanapun, tapi kita juga harus bijaksana mempertimbangkan itu. Kenapa? Kalau misalnya terlalu jauh dari keluarganya segala macam, ini pasti tidak akan maksimal juga bekerja kebijakan. Makanya kita coba adakan rollingnya atau pemerintah tadi dengan ring terdekat lah. Nah, itu salah satunya. Mudah-mudahan dengan konsep ini pemerataan bisa terjadi dan gurunya juga bisa maksimal mengajar karena tidak terlalu terbebani masalah terpisah dengan keluarga. Nah, ini OEB. Luar biasa ya kan. Nah, kemudian kembali ke persoalan anggaran ini Pak Kadis. Itu kan sesuai dengan undang-undang. Bahwa anggaran pendidikan itu ya harus masuk dalam angka 20%. Nah, kemudian di Dinas Pendidikan di tahun ini kan kita punya 5,9 triliun tuh. Iya kan? Nah, dari 5,9 triliun itu dikeluarkan untuk multi-years 1,3 triliun. Apakah Dinas Pendidikan kita sudah masuk dalam angka 20% itu? Ya, kalau cara menghitungnya sudah dikeluarkan dari multi-year malah lebih. Lebih. Kalau dikeluarkan dari itu karena gini hitungan saya, dengan angka 5,9 triliun, saat ini anggaran pendidikan adalah 1,084 triliun, itu sekitar 18,3%. Nah, itu untuk global semua. Tapi kalau dikeluarkan dengan multi-year lebih dari 20%. Artinya perhatian pemerintah terkait pendidikan ini menurut saya sudah sangat bagus. Nah, hanya tinggal kita memaksimalkan anggaran ini kepada pos-pos yang memang sangat-sangat memang prioritas. Nah, ini saja. Jadi, hanya perhatian saja. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur itu sudah masuk menaati undang-undang itu. Ya, kalau menurut saya sudah ini sudah. Apalagi tadi ada perubahan. Betul. Dari 18, berapa persen tadi? 18,3 18,3 itu bisa terpenuhi di anggaran perubahan sehingga tercapai 20%. Ya tadi soalnya kalau itu Abang BP cara menghitungnya dari multi-years lebih malahan sudah kan. Tapi saya tidak hitung gitu, hanya saya bilang bahwa 1,3 triliun itu untuk multi-years. Tapi memang begini Om BP saya bukan kita egois tidak ya. Betul. Kita juga harus pahami juga bahwasanya kementerian ini juga punya aturan juga. Kalau kita mau bicara pendidikan 20% itu kesehatan juga ada 10% itu. Iya, betul. Nah, pertanian 5%. Kalau semua itu kalau dijumlahkan hampir habis juga itu. Jadi, tapi intinya dengan angka yang ada ini kalau menurut saya secara perhatian sudah maksimal. Hanya memang kita perlu pos-posnya ini harus kita maksimalkan. Walaupun memang di angka yang besar tadi itu masih sebagian besar juga masih didominasi untuk belanja pegawai, dalam artian adalah gaji dan insentif guru-guru terutama kita. Belanja pegawai dari 20% itu kan keluar 30%. Iya kan untuk belanja pegawai sisanya untuk kegiatan-kegiatan misalnya peningkatan kebudayaan. Iya kan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan di sekolah dan beberapa kegiatan lain. Yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan pembangunan infrastruktur sekolah sebagai salah satu poin agar bisa mendapatkan akreditasi itu tadi. Betul. Dan penambahan ruang sekolah
Sebab bagaimanapun setiap tahun itu anak didik kita semakin banyak tuh berjumlahnya tuh. Jadi kalau saya mau sedikit buka masalah Iya, anggaran iya, ya, iya. kalau seorang kan mungkin malu, saya sampaikan saja. Ya. Di pendidikan itu dari anggaran 1,084 ini sebanyak 912 itu untuk belanja pegawai. Oh, belanja pegawai 900. Jadi untuk belanja modal atau belanja bank pembangunan itu hanya 172 miliar. miliar. Oh. Karena itu jumlah guru kita, ya, kalau kita tahu jumlah guru kita itu ada 5.326. Termasuk P3K. Termasuk mulai dari ASN, kemudian P3K, Ya. TK2D dan honorer. Besar juga. Honor sekolah. Ya, banyak. Tapi pendidikan itu juga banyak kan? Ada 802 tadi kan? Iya, 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 iya. Oke, Oh, begitu. Ini satu keberanian sebenarnya yang saya harus acungi jempol dan banggakan. Kepala Dinas Pendidikan ini mau bicara di depan publik terkait anggaran, karena kan kadang juga saya misalnya manggil kepala dinas itu agak ragu-ragu juga tuh. Padahal dibutuhkan keterbukaan, transparansi. Nah, ini sudah mulai dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa butuh masyarakat kita mendengarkan transparansi terkait dinas-dinas yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan alhamdulillah Kepala Dinas Pendidikan sudah mulai gebrakan baru ini. Mudah-mudahan nanti dinas-dinas lain lagi kalau diundang mau datang nih. Ya, ini kan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Nah, ya. itu dia. Nah, artinya kita ingin bukan membuka secara telanjang, bukan, tetapi kita terus gambaran. Oh, beginilah kontur dari APBD kita, kemudian kontur juga ada yang ada di dinas-dinas seperti itulah ya. Nah, saya sampaikan tadi memang kesannya besar sekali pendidikan. Ya, besar ya memang, tetapi ya tadi kita harus pahami juga di sana juga ada gaji dan insentif tenaga pendidik tadi ya. Itu ada belanja pegawai. Itu kan masih Tidak semua belanja belanja modal atau belanja pembangunan. Ya, betul. Nah, ini kawan-kawan yang menyaksikan podcast ini, kita sudah mendapatkan gambaran bahwa memang benar anggaran pendidikan itu 20%, tetapi di dalam 2% anggaran pendidikan dari APBD itu dimanapun, di kabupaten manapun di negeri ini, di situ ada belanja pegawai yang jumlahnya bisa lebih daripada 30%, seperti yang digambarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Nah, kita bergeser nih. Ya, siap. Pak Kadis. Siap. Program utama yang Pak Kadis ingin lakukan setelah dari Camat Rantopulung pindah menjadi Kepala Dinas Pendidikan itu, dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan di Kutai Timur itu, apa, Pak? Ya, tadi OWB, ya kalau saya ulang sebenarnya kembali lagi. 3 hal tadi sebenarnya. Oh, itu 3 poin. 3 poin itu sebetulnya. Makanya ini sudah kita mulai ya. Kita mulai akreditasi itu, Pak ya. Itu bukan hanya secara personal loh ya. Tapi juga di dalamnya bagaimana meningkatkan kualitas tenaga pendidiknya. Betul. Nah, sudah kita mulai kemarin sudah kita adakan pelatihan bimbingan teknis untuk guru BK. Nah, kemudian ini dalam lagi ini kita adakan pelatihan lagi untuk pustakawan. Ya, karena semua itu dinilai. Jadi kualitas tenaga pengajarnya, kualitas sarana prasarana, termasuk adalah kualitas lulusannya. Nah, ini menjadi jaminan dari sebuah akreditasi. Nah, artinya kalau ini bisa terlaksana dengan baik, udah otomatis sekolah kita pun juga sudah bisa kita kan baik kan begitu. Karena saya selalu menganggap kenapa kita bicara pendidikan ini butuh keseriusan penanganannya, karena bagaimanapun juga pendidikan inilah pintu masuknya bagaimana mensejahterakan rakyat. Kan kasihan juga kalau masyarakat kita tidak punya pendidikan, apalagi pendidikan dasar menengah. Mau sejahtera ya susah, lari-larinya ke petani. Nah, kemudian kalau mereka tidak bisa menghitung, bisa-bisa mereka dibodohi untuk pulang. Kan begitu, Pak Kadis. Tetapi kalau masyarakat kita punya pendidikan yang bagus, pasti mereka memiliki inovasi-inovasi dalam bagaimana menggarap daerah ini supaya mereka bisa sejahtera. Kemudian juga tambahan OWP, jadi selain pendidikan formal, di dalam struktur organisasi kita juga ada pendidikan non formal. Makanya masuk ada namanya bidang PAUD dan PNF, bidang non formal. Di sana membawahi yang non formal itu diantaranya adalah SKB. Sanggar kita belajar. Nah, ini yang untuk menampung anak-anak kita yang putus sekolah. Ya, dengan segala macam alasan dan penyebabnya kan. Ini tetap tertangani melalui program SKB tadi, yaitu untuk kejar paket tadi dan keterampilan ya, paket A, B, C dan paket keterampilan. Nah, SKB ini kan untuk yang negerinya nih. Untuk yang swastanya ada yang namanya PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan ini tersebar di 18 kecamatan. Jadi semua kecamatan kita punya itu PKBM. Artinya
anak-anak yang sudah putus sekolah pun tetap kita urusi nih. Supaya tetap mendapat pendidikan yang layak dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak juga sebenarnya. Betul. Nah, iya. Supaya jangan nanti ada lagi teriakan, kenapa anak saya diterima di perusahaan misalnya kan? Ya, betul. Persoalannya karena ya memang perusahaan itu kan meminta standar baku ya minimal pendidikannya. Kalau misalnya tidak tamat di negeri misalnya kan bisa ada apa tadi itu? Penyetaraan. Paket ya. Paket C misalnya kan? Ya. Mau jadi anggota DPR juga perlu paket C. Kan diakui. Ya. Itu setara dengan. Setara. Oke, baik, Pak Kadis. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, harapan Pak Kadis terhadap pendidikan ini dan hubungannya dengan masyarakat, kira-kira bagaimana Pak Kadis? Ya, baik Om BP, saya melihat ada dua hal ya. Yang pertama adalah saya sudah diawali tadi dengan keliling ke 18 kecamatan, ke 802 satuan pendidikan. Ini tujuannya adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi. Nah, harapan kita tentunya kami tidak akan bisa berbuat banyak tanpa support, tanpa dukungan dan tanpa masukan dari semua pihak, termasuk orang tua siswa. Nah, karena bagi saya masukan-masukan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Saya tidak anti kritik dan masukan, karena kadang-kadang memang kita juga memang perlu mendapatkan masukan dari luar supaya apa yang sudah kita kerjakan ini bisa lebih baik lagi ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, untuk hal ini tentunya dengan kami sudah mempunyai data real di lapangan ini, ya tentunya mengharapkanlah perhatian yang lebih lagi. Nah, tentunya dari tim anggaran kita untuk bisa memaksimalkan pemenuhan sarana dan prasarana di dinas pendidikan di sekolah-sekolah tadi, termasuk kebutuhan kita adalah mensukseskan program akreditasi. Nah, karena kita sudah punya program yang jelas ini, datanya lengkap, valid, arahnya jelas, tinggal support dana lagi. Nah, saya sampaikan lagi, sudah bagus saat ini, tapi kalau dimaksimalkan ini akan lebih bagus lagi. Akan lebih bagus lagi. Siap, Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Saya merasa berbangga hati sebenarnya didatangi oleh Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sejak dilantik pada tanggal 27 Januari tahun 2023 sudah mulai tancap gas. Salah satu yang beliau lakukan adalah mendatangi 18 kecamatan untuk melakukan pendataan kira-kira persoalan apa yang dihadapi di pendidikan kita di Kabupaten Kutai Timur. Akhirnya beliau menarik kesimpulan bahwa masih ada sekitar 400 atau 500 sekolah yang belum terakreditasi. Nah, sebelum saya akhiri podcast ini, yang saya ingin katakan bahwa pendidikan adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.